Selamat siang Pak Hardi dan teman-teman semua. Saya Eliana dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan variabel-variabel saya untuk judul saya. Dan judul yang saya ambil adalah analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam periode tahun 2016 hingga tahun 2019. Nah, ini adalah kerangka pemikiran saya. Saya mengambil efektivitas pajak hotel sebagai variabel X1 dan kontribusi pajak hotel sebagai X2. Kemudian pendapatan asli daerah atau PAD sebagai variabel Y. Nah, saya mengambil 3 jurnal utama dari 2016, 2019, hingga 2020. Nah, judul-judul jurnal utama saya ini kebanyakan semuanya sama, hanya saja berbeda pada lokasi dan tahunnya saja. Pertama 2016 itu dengan judul analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta tahun 2010 hingga 2014 yang ditulis oleh Nur Andika Chandra Kurniawan, Fajar Harimurti, dan Dewi Septantinah Puji Astuti. Kemudian jurnal kedua di tahun 2019 dengan judul Analisis Pertumbuhan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2015 hingga 2018 oleh IGD Sudarsana, Nyoman Putrayasa, dan Iputu Eka Dianita Marfilianti Dewi. Dan yang terakhir, jurnal yang saya dapatkan di tahun ini, yaitu tahun 2020 dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi oleh Nini dan Novi Febriani. Kemudian kita masuk ke variabel X1 saya, yaitu efektivitas pajak hotel. Nah, menurut John dan Pendlebury, efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, efektivitas pajak hotel berarti menilai seberapa berhasil pemungutan pajak hotel dalam suatu daerah. Nah, rumus sendiri di beberapa jurnal yang saya temukan, semuanya menggunakan rumus seperti ini. Hanya saja kata-katanya sedikit berbeda. Dengan intinya yaitu menghitung efektivitas pajak hotel itu dengan menghitung realisasi penerimaan pajak hotel dibagi dengan target penerimaan pajak hotel dikali dengan 100%. Nah, untuk rumusnya sendiri itu tidak mengalami banyak perkembangan karena memang rata-rata kata-katanya saja berbeda. Akan tetapi dalam segi kriteria untuk mengukurnya yang mengalami banyak perkembangan. Di sini saya berikan tiga perkembangan dari kriteria efektivitas pajak hotel. Dan yang pertama, menurut Kemendagri nomor 690-900-327 tahun 1996 menyatakan bahwa jika persentase di atas 100% dikatakan sangat efektif. 90 hingga 100% dikatakan efektif, 80 hingga 90 dikatakan cukup efektif, 60 hingga 80% itu kurang efektif, dan di bawah 60% berarti tidak efektif. Dan kriteria ini saya temukan dalam analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi oleh Nini dan Novi Febriani tahun 2020. Kemudian kriteria kedua itu menurut Mahmudi di tahun 2010. Jadi menurut Mahmudi itu klasifikasi efektivitas itu jika di atas 100% berarti sangat efektif. 100% dikatakan berarti efektif. 90% hingga 99% dikatakan cukup efektif. 75% hingga 89% dikatakan kurang efektif. Dan di bawah 75% itu tidak efektif. Kriteria ini saya temukan dalam sebuah jurnal internasional yang ditulis oleh Indonesia dengan judul Evaluation of Effectiveness and Contribution of Household Tax Receptions for Regional Government Revenue oleh Dali, Nurdin, Indihana, dan Rininta di tahun 2018. Selanjutnya, kriteria terakhir untuk efektivitas pajak hotel. Menurut Arif 2014,
Persentase efektivitas itu jika lebih dari 100% dikatakan sangat efektif. Dan jika 90,1% hingga 100% itu dikatakan efektif. 80,1% hingga 90% dikatakan cukup efektif. 60,1% hingga 80% dikatakan kurang efektif. Dan jika berada di bawah 60% dikatakan tidak efektif. Nah, kriteria ini saya temukan dalam analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta tahun 2010 hingga tahun 2014 oleh Kurniawan dan teman-teman di tahun 2016. Baik, selanjutnya adalah variabel X2 saya, yaitu kontribusi pajak hotel. Nah, menurut Roziana tahun 2017, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Jadi, kontribusi pajak hotel berarti menghitung seberapa besar pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli suatu daerah. Nah, untuk rumus kontribusi pajak hotel sendiri sama dengan rumus kriteria pajak hotel yang tidak begitu mengalami banyak perkembangan. Karena rumus kontribusi pajak hotel ini juga sama dengan itu saya temukan di beberapa jurnal itu dengan rumus yang sama. Jadi perkembangannya itu ada pada kriteria yang digunakan. Nah, kontribusi pajak hotel dapat dihitung dengan rumus menghitung jumlah penerimaan pajak hotel dibagi dengan jumlah pendapatan asli daerah dikali dengan 100%. Nah, ini adalah kriteria kontribusi pajak hotel pertama yang saya temukan, yang mengalami perkembangan. Jadi, menurut Prasetyo di tahun 2006, kriteria kontribusi itu jika 80 hingga 100% berarti kontribusi pajak hotel itu besar sekali. Sedangkan jika 60 hingga 79% dikatakan besar, 40 hingga 59% dikatakan cukup besar, 20 hingga 39% itu cukup, dan jika 0 hingga 19% saja berarti kontribusinya kurang. Nah, kriteria ini saya temukan dalam analisis pertumbuhan efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng tahun 2012 hingga 2018 oleh Sudarsana, Yasa, dan Dewi di tahun 2019. Kemudian ada kriteria kontribusi pajak hotel yang kedua. Menurut Halim 2007, jika di bawah 100% berarti kontribusinya itu sangat kurang. 10 hingga 20% itu kurang. 20 hingga 30% dikatakan sedang, 30 hingga 40% berarti cukup baik kontribusinya. 40 hingga 50% itu baik, dan jika di atas 60% dikatakan kontribusinya sangat baik. Ini saya temukan dalam analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi di tahun 2020. Kemudian variabel Y. Nah, pendapatan asli daerah ini menurut Fitra adalah salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Jadi, nanti dalam menghitung efektivitas dan kontribusi pajak hotel, diperlukan data mengenai target dan realisasi pajak hotel, dan juga pendapatan asli daerah melalui laporan realisasi pendapatan daerah Kota Batam yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BP2RD Kota Batam. Dan kemudian data tersebut digunakan untuk menghitung efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang jelas. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan. Terima kasih.